Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suryati Nur Indah dengan NPM 254202010009. Saya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan dengan prodi Teknik Elektro. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis dioda. Mari kita simak. Nah baik, mari kita masuk ke materinya. Jenis-jenis dioda. Dioda avalens adalah sebuah dioda yang mempunyai karakteristik arus pada tegangan reverse yang sangat tajam perubahannya. Nah, dari kondisi tidak konduksi menjadi kondisi konduksi. Jika tegangan breakdown-nya dilampaui, ini berarti bahwa jika tehanan R dirubah besarnya, maka tegangan breakdown dioda tidak berubah. Karakteristiknya demikian sangat bermanfaat untuk mendapatkan sumber tegangan yang stabil. Nah, pada rangkaian 2.9 itu, di mana dioda Zener ini berfungsi sebagai penjaga gerbang. Nah, tugasnya adalah untuk memastikan tegangan yang keluar dari perangkat elektronik selalu sama, atau tidak peduli seberapa besar arus tegangannya naik turun. Nah, tegangan breakdown dari dioda avalens tidak dapat lebih rendah dari 6 sampai dengan 8 volt. Suatu dioda yang mempunyai karakteristik yang sama dengan dioda avalens adalah dioda Zener. Dioda Zener mempunyai tegangan breakdown yang dapat lebih rendah dari dioda avalens, yaitu dapat kurang dari 0,2 volt. Nah, karakteristik penting dari dioda avalens adalah dioda Zener adalah apa yang dikenal dengan tahanan dinamik, yaitu berbanding antara perubahan tegangan breakdown terhadap perubahan arus bocornya. Nah, kemudian tahanan dinamik adalah penting untuk menghitung respon ripple rangkaian dengan dioda Zener atau avalens terhadap perubahan tegangan input atau terhadap perubahan arus beban. Nah, pada gambar 2.10 itu ada rumus di mana resistor Zener sama dengan delta tegangan dibagi dengan delta arus, yang dimana pada simbol segitiga artinya adalah perubahan jika arus listriknya naik turun sedikit fasa. Seberapa besar sih tegangan dioda yang ikut bergeser? Nah, dioda yang bagus adalah dioda yang tahanan dinamikanya kecil, yang artinya meskipun arusnya naik turun, tegangannya tetap stabil di situ-situ saja. Nah, tahanan dinamik dioda avalens umumnya mempunyai nilai numerik yang kurang lebih sama dengan nilai numerik dari tegangan breakdown-nya, sedang tahanan dinamik dari dioda Zener dapat jauh lebih rendah dari itu. Aplikasi umum dari dioda avalens atau dioda Zener adalah sumber tegangan tetap atau X regulator, tetapi dengan beberapa batasan yang meliputi pertama, yaitu tahanan outputnya tetap. Yang kedua adalah arus outputnya terbatas atau rendah. Yang ketiga, sangat sensitif terhadap perubahan tegangan atau temperatur. Yang keempat, dapat menimbulkan noise pada rangkaian dioda yang bersangkutan atau avalens noise. Nah, kemudian pada gambar 2.11, ini adalah contoh sebuah rangkaian regulator tegangan dengan dioda Zener. Nah, kemudian ada contoh di mana ada rangkaian dan juga cara penyelesaiannya. Yang di mana perhatikan rangkaian dioda Zener di bawah ini. Nah, kemudian itu ada diketahui bahwa FAB atau tegangan AB maksimalnya adalah 25 volt. Tegangan Zenernya 12 volt dan arus tegangan Zenernya adalah 50 mega ampere. Nah, kemudian soalnya itu adalah hitunglah nilai R-nya. Jadi, R sama dengan tegangan FAB maksimal dikurang tegangan Zener dibagi dengan arus Zener. Nah, R Zenernya itu 25 R FAB max-nya itu 25 volt dikurangi 12 volt dibagi dengan arusnya 0,05 ampere mega ampere sama dengan 260 ohm. Nah, Zener atau dioda avalens dapat merupakan pembatasan tegangan dalam satu polaritas, maka dioda
Traktor dan fasitor merupakan dua buah dioda Zener yang dirangkaikan secara seri dan bertolak belakang. Dengan demikian dapat merupakan pembatasan tegangan atau clamp dalam polaritas dua arah. Tegangan breakdown dari dioda traktor atau fasitor dapat berkisaran kurang lebih 10 volt sampai dengan kurang lebih 1000 volt. Traktor dan fasitor biasa digunakan dalam rangkaian sebagai pembatas atau pengaman tegangan-tegangan pulse tinggi yang merusak. Nah, pada gambar 2.11 itu adalah contoh rangkaian traktor sebagai pengaman komponen terhadap pulse dengan tegangan tinggi. Nah, yang dimana ada angka tegangan CIR sama dengan 65 volt, yang mana artinya si transistor itu sangat kuat menahan transistor itu hanya kuat menahan tegangan maksimal 65 volt. Nah, jika lebih dari 65 volt, apa yang terjadi dengan transistor itu? Maka transistor itu atau fasitor itu akan terbakar. Nah, kemudian sini ada satu poin didapatkan bahwa traktor itu adalah sebagai pengamannya. Nah, contohnya jika tiba-tiba ada tegangan pulse yang datang 100 volt, traktor akan langsung menyerap kelebihan sehingga tegangan yang sampai ke transistor tidak akan melebihi batas amannya. Dioda tunnel. Dioda tunnel adalah sebuah jenis dioda berdaya rendah dengan karakteristik yang unik, yaitu sebagai ditunjukkan pada gambar 23.13. Dioda ini banyak digunakan dalam rangkaian switching, osilator, dan penguat dari frekuensi rendah sampai frekuensi yang sangat tinggi atau daerah gigahertz. Penggunaan dalam teknik switching, dioda ini mempunyai dua daerah stabil sebagaimana ditunjukkan oleh garis beban switch pada gambar 23.13. Contoh rangkaian switching dengan dioda tunnel ditunjukkan pada gambar 2.14. Pada rangkaian tersebut, perubahan bias untuk switching perubahan kondisi stabil dilakukan dengan sinyal trigger dari luar. Osilator dapat diperoleh jika bias tegangan rendah sekitar 0,2 sampai 0,3 volt dipasangkan melalui tahanan seri dengan nilai yang rendah. Nah, ini adalah contoh rangkaian switching dengan dioda tunnel. Kemudian ada gambar 2.15 yang dimana rangkaian osilator sederhana dengan dioda tunnel dan bentuk osilator tunnel. Nah, dioda tunnel itu adalah simbol bulat garis di tengah. Nah, punya sifat unik yaitu hambatan negatif, artinya bisa memberikan energi tambahan untuk menjaga agar listrik terus bergetar. Kenapa ada 3 gambar gelombang? Gambar itu menunjukkan kondisi yang berbeda. Pada gambar gelombang paling atas, itu gelombang yang makin lama makin kecil biasanya terjadi karena tenaganya mulai habis. Yang kedua atau yang di tengah itu adalah hasil yang diinginkan, di mana dioda tunnel berhasil menjaga ayunan listrik tetap konsisten. Nah, osilasi akan teredam dengan cepat jika disipasi dari elemen resistif semakin besar dan sebaliknya jika terdapat elemen resistif yang negatif, osilasi akan mengembang pada gambar 2.15 tadi dengan memberikan bias melalui rangkaian LC yang tepat. Maka osilasi yang sempurna dapat diperoleh dan dapat pula dipilih nilai frekuensinya. Amplitude osilasi maksimum adalah dibatasi oleh nilai elemen resistif negatif dari tunnel, yaitu sekitar 0,1 sampai dengan 0,4 volt. Nah, tunnel resistif atau dikenal pula sebagai back dioda adalah dioda tunnel dengan arus puncak yang sangat rendah, yakni hanya beberapa mikro saja. Umumnya digunakan untuk penyearah sinyal rendah 20 mV tegangan puncak. Berbeda dengan dioda penyearah, umumnya pada dioda penyearah tunnel, kondisi tersebut pada bias reverse dan sebaliknya, bias forward menyebabkan tidak konduksi.
Pada gambar 2.16a menunjukkan kurva karakteristik penyearah tunnel yang unik tersebut. Pada gambar 2.16b ditunjukkan ilustrasi rangkaian pendeteksi level rendah, yaitu antara 0 sampai dengan 100 mili dengan menggunakan dioda Schottky dan dioda penyearah tunnel. Karakteristik rangkaian adalah sebagai ditunjukkan pada gambar 2.16c. Nah, dioda varaktor adalah jenis komponen dioda yang dibuat untuk mendapatkan variabel kapasitor sebagai fungsi dari tegangan. Perubahan kapasitas yang dapat diperoleh dari varaktor adalah bergantung dari tipe bahan, tetapi berkisaran dari beberapa pikofarad dan tidak lebih dari 1000 pikofarad, dan toleransinya adalah kurang lebih 10%. Rasio kapasitansi maksimum minimum adalah berkisaran 2:1 atau 20:1. Nah, ini dia gambarnya. Pada gambar 2.16 yang A itu yang mana kurva karakteristik penyearah, dan yang B itu detektor level tegangan rendah penyearah tunnel 0 sampai dengan 100 volt. Yang ketiga itu output dari detektor tegangan rendah. Nah, varaktor daya atau varaktor multiplier adalah varaktor yang dapat melihat gandakan frekuensi tinggi 1 sampai 3 GHz pada daya tinggi. Varaktor demikian biasanya untuk mempertinggi kemampuan penguat transistor pada frekuensi tinggi dan pada daya yang tinggi pula. Nah, ini adalah contoh rangkaian frekuensi resonansi dengan pengendalian tegangan menggunakan dioda varaktor. Ini juga. Nah, dioda LED atau light emitting dioda adalah dioda yang mana jika mendapatkan bias forward akan mengalami proses rekombinasi muatan listrik, dan sebagai akibatnya akan mengeluarkan atau memancarkan energi dalam bentuk foton atau cahaya, bergantung pada bahannya. Cahaya yang dihasilkan dapat kuning, hijau, merah, atau merah infra. Bias forward dari kebanyakan dioda LED adalah berkisaran antara 0,1 dan 0,2 volt. Sedang arus forward menentukan intensitas cahaya yang dihasilkan dan umumnya berkisaran antara 2 dan 20 mA. Tegangan reverse dioda LED biasanya tidak lebih dari 4 volt, dan jika dilampaui maka dioda akan mengalami kerusakan total, atau kecepatan respon dioda LED akan berkisaran sekitar 0,1 milisecond. Nah, di sini muncul pertanyaan, seandainya lampu dioda LED dipasang pada rangkaian tidak menyala, apakah dioda LED masih hidup atau berfungsi? Maka jawabannya, bila dioda LED itu sudah dirangkai dengan benar, ternyata lampunya tidak dapat menyala dan dipastikan dioda LED tersebut sudah mati atau rusak dan tidak dapat berfungsi lagi. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah dari perbedaan warna dioda LED juga terdapat perbedaan tegangan atau tidak? Jawabannya adalah ya. Dioda LED warnanya berbeda-beda, tegangannya pun sama demikian. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana pemasangan pada rangkaian bila warna dioda LED berbeda? Untuk merangkai dioda LED yang berbeda warnanya, kita hanya menghitung nilai resistornya saja. Nah, sedangkan untuk menghitung nilai resistornya dapat menggunakan rumus demikian. Nah, bisa dilihat. Nah, yang dimana ini R itu merupakan resistor atau tahanannya, F itu adalah tegangan sumber, FL adalah tegangan dari LED-nya, dan I adalah arus pada LED. Nah, ini juga ada sebuah rangkaian LED. Ini adalah cara penyelesaiannya. Nah, kemudiannya, jika LED berwarna dan dalam rangkaian paralel kita harus menentukan nilai R
1/1 dengan menggunakan rumus. Nah, jadi itu akan berubah pada contoh yang di sini. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.